Neraka itu diciptakan untuk siapa sih? Nah, pada mulanya neraka itu diciptakan atau disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Itu dia. Nah, itu dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33 dan 41. Nah, di ayat 41 dikatakan demikian ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, dari ayat ini jelas sekali bahwa neraka itu pada mulanya, tujuan awalnya itu dibuat, disediakan itu adalah untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya juga itu disediakan, akhirnya apa? Dibuat akhirnya juga untuk orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Itu nanti tertulis dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33. Saya baca ya, dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kandang. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi akhirnya juga untuk orang-orang yang menolak Yesus. Dan nanti ketika di dalam nyala api, ada yang beranggapan bahwa nanti di dalam nyala api, di dalam neraka itu nanti iblis akan menghakimi, ikut menyiksa. Itu adalah anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Yang benar itu apa? Yang benar itu adalah seperti firman Tuhan terkatakan dalam Wahyu 20 ayat 10. Dikatakan demikian ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lihat, jadi iblis yang menyesatkan, dan juga nanti kalau kita baca juga nanti tempat binatang dan nabi palsu itu juga dikatakan itu mereka dikatakan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya jadi nanti di dalam neraka, di dalam lautan api yang menyala-nyala, bukan iblis yang menyiksa orang-orang, tapi iblis juga itu akan disiksa, para malaikatnya akan disiksa, dan orang-orang yang tidak percaya Yesus juga akan disiksa itu siang malam sampai selama-lamanya. Nah, makanya nanti di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, jadi saudara-saudara jelas sekali ya. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang ingin terluput dari lautan api yang bernyala-nyala, terimalah Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat atas hidupmu. Engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.